ketulusan dan kemurahan hati. Sebab ketulusan dan kemurahan hati menjadi bingkai yang menjaga hati kita. Jemaat Tuhan, hati adalah perbendaharaan hidup. Semua yang keluar dari pikiran, dari ucapan, dari tindakan kita, keluar dari hati. Kalau hati kita kotor, hati kita penuh kemarahan, hati kita penuh kepahitan, kekhawatiran, iri, dengki, tidak ada hal baik yang bisa keluar dari perkataan, pikiran, atau tindakan kita. Karena itu perlu menjaga hati kita dengan ketulusan, perlu menjaga hati kita dengan kemurahan. Hal-hal baik isi di hati kita, isi di perbendaharaan kita, supaya kita mampu membaginya dengan orang lain. Itu tanda bahwa kita mengasihi. Tuhan Yesus, kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua. Baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, tapi juga bagi semua jemaat yang beribadah bersama. Supaya apa yang kami baca dan kami renungkan bersama ini, Bapa, membawa kami mengasihi Tuhan. Bahkan hidup sungguh-sungguh menjadi Allah Tuhan yang menyampaikan kasih bagi semua orang. Bapa, ini kami yang meminta di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17 dalam tema perenungan bagi seluruh warga Gemim di sepanjang minggu ini menjadi sahabat bagi semua orang. Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi setiap manusia memiliki sahabat adalah kebutuhan. Tidak ada orang yang suka tidak punya sahabat. Bahkan dalam teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, menyebut bahwa memiliki sahabat adalah bagian dari kebutuhan manusia untuk dikasihi dan mengasihi. Siapa sahabat terbaik kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 yang kita baca tadi, khususnya pada ayat yang ke-14 dan 16, Tuhan Yesus menegaskan kita adalah sahabatnya. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Itu artinya bahwa kita memiliki sahabat terbaik dalam hidup, yaitu Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Dengan kata lain, Allah memilih untuk mengasihi kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia memutuskan untuk memilih kita. Apa yang diminta Tuhan dari sahabat-sahabatnya? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan kita, kata Tuhan Yesus,
tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal dalam kasih Tuhan tidak bermakna pasif, tidak berarti bahwa kita boleh berdiam diri dan menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Tidak bermakna pasif artinya bahwa kita mengurung diri dengan hal-hal yang berbau seremonial agama. Tetapi tinggal di dalam kasih Tuhan berarti aktif melakukan perintah Tuhan. Pada Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, perintah Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa perintah Tuhan? Ini jelas bagi kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu artinya saudara-saudara ketika kita membenci, ketika kita menyimpan akar pahit, ketika kita mendendam, kita tidak bisa melepas pengampunan, ketika kita marah atau kita suka menjatuhkan orang lain, ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, kita sedang keluar dari kasih Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penulis Injil Yohanes menurut tradisi bahkan menurut beberapa ahli menyebut Rasul Yohanes yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah penulis Injil ini. Penulis Injil Yohanes menyampaikan pesan ini kepada pembaca pertama Injil Yohanes. Ia menyampaikan kepada jemaat yang sedang mengalami tantangan, selain penderitaan karena penganiayaan, tapi juga pergumulan-pergumulan hidup. Jemaat ini sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menggugat tentang keilahian Kristus. Ada ajaran-ajaran yang membantah fakta-fakta tentang Yesus adalah Tuhan. Sebab itu penulis Injil Yohanes ini menuangkan cerita tentang Yesus yang adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging. Ia memastikan bahwa kesaksian ini benar sebab disampaikan oleh dirinya yang pernah hidup di masa Yesus hidup di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa tujuannya? Yaitu supaya orang-orang yang belum percaya pada Yesus menjadi percaya karena kesaksian Injil ini. Tetapi terutama kepada jemaat yang telah percaya kepada Yesus, supaya mereka tidak goyah, tetapi semakin teguh beriman, semakin teguh meyakini tentang Kristus yang adalah Tuhan dan setia melakukan perintahnya. Saudara-saudara, dalam keadaan sulit yang dialami oleh jemaat, pesan ini jelas bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai sahabat, bahwa mereka tidak sedang bergumul sendiri, bahwa mereka sedang merasakan dan menikmati kasih Tuhan. Tetapi juga mau menyatakan bahwa jemaat yang menikmati kasih Allah itu, jemaat yang sedang dicintai oleh Tuhan, memiliki tugas untuk meneruskan kasih itu. Supaya orang lain, supaya dunia mengenal kasih Kristus lewat kasih yang mereka tunjukkan. Saudara-saudara, itu artinya bahwa kesulitan, penderitaan, tantangan tidak boleh mematikan kasih. Pesan ini juga jelas bagi kita, jemaat yang hidup di masa kini. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Itu berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita punya sahabat. Tuhan Yesus sahabat kita. Sehingga kalau kita sedang menderita, kita sedang bergumul, kita sedang mengalami kesusahan hidup, kita punya Tuhan. Kita bisa datang pada Tuhan kapan saja, bercerita kita. Seperti seorang sahabat yang selalu bisa datang kepada sahabatnya di tengah keadaan baik atau keadaan sedang tidak baik. Tetapi juga pesan ini mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita bisa datang pada Tuhan, kita tidak perlu setiap kali kita bergumul, setiap kali kita kesusahan, menggunakan fasilitas sosial media untuk mencurahkan kekesalan kita atau menceritakan segala beban hidup kita. Karena Tuhan tidak akan membalas komentar di Facebook ataupun di media sosial yang lainnya. Doa-doa perlu kita naikkan kepada Tuhan yang adalah sahabat kita. Ini juga menjadi pesan yang mau mengajar kepada kita bahwa pergumulan hidup, kesulitan hidup, seberat apapun, tidak boleh mematikan kasih kita. Kasih kita pada Tuhan, tapi juga kasih kita kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diingatkan bahwa kita dikasihi oleh Allah dan kita harus hidup sebagai pembawa kasih bagi sesama. Siapa sesama kita? Saudara-saudara, sesama kita adalah semua orang. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, golongan, status sosial, atau apapun yang menjadi hubungan antara kita dengan orang lain itu. Termasuk
ketika orang itu menyakiti kita, melukai kita, atau pernah melakukan kesalahan pada kita. Kita punya patokan jelas ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius pasal 5 ayat 44 menegaskan demikian. Saudara-saudara, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Polanya sangat jelas, Allah mengasihi tanpa memandang muka. Itu berarti saudara-saudara, bahkan ketika kita tidak layak, kita tidak pantas untuk dikasihi, Allah tetap mengasihi kita. Maka pola ini juga menjadi jelas untuk kita praktekkan. Sesederhana ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita berdasarkan kebenaran kita, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih Allah. Misalnya Tuhan mau cari dengan mengukur apakah saya atau Bapak Ibu saudara-saudara pantas untuk dikasihi. Maka Tuhan akan menemukan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa dan kejahatan kita. Kita tidak akan pernah pantas. Tetapi bahkan ketika kita melukai hati Tuhan, ketika Tuhan bersedih karena sikap kita, karena perkataan kita, karena ketidaktaatan kita, ketika Tuhan terluka hatinya, Dia melampaui semua rasa sakit itu dan Dia tetap mengasihi kita. Kita pun perlu mengerti, kita dihina, kita terluka. Kita perlu tinggal dalam kasih Tuhan, melampaui semua rasa itu dan tetap mengasihi. Karena kita adalah pribadi pengasih, pembawa kasih Tuhan. Dan kasih kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti kasih Allah yang selalu ada bagi kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Seperti Allah yang mengasihi kita dalam segala situasi hidup, kita pun diminta Tuhan untuk mengasihi orang lain dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan kita. Ada banyak cara untuk mengasihi. Kita dapat memberi kasih kita dengan banyak wujud. Antara lain ketika kita memberi bantuan-bantuan materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita suka menolong, kita ramah, murah senyum, lemah lembut, kita suka memberi dukungan, kita rela berkorban, kita melepas pengampunan, kita suka berdamai, dan banyak hal baik. Kita menunjukkan kasih kita dalam banyak hal yang bisa kita lakukan. Semua ini hanya dapat kita lakukan bila kita memiliki ketulusan dan kerendahan hati. Ketika kita memberi bantuan, lalu kemudian kita suka dipuji, kita memberi bantuan, tetapi kita bersikap sombong atau kita suka pamer, tidak ada kasih di sana. Ketika kita memberi kebaikan-kebaikan hati kita, tetapi dengan mengharapkan balasan, tidak ada kasih di sana. Allah membenci hal ini. Jemaat Tuhan, jikalau kasih kita bergantung pada balasan orang, maka kasih akan padam. Sebab saat kita baik kepada orang yang baik terhadap kita, kita sedang ada pada posisi yang sama-sama satu. Tetapi ketika kita baik, bahkan terhadap orang yang jahat pada kita, kita unggul 1 poin dalam iman. Kita sedang bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 17 firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik kepada semua orang. Saudara-saudara, memang hidup mengasihi bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita harus mampu mengatasi kemarahan, kebencian, pertentangan, permusuhan, atau ego dalam diri sendiri. Kita harus mampu mengatasi semua itu. Selain itu ada tantangan besar, yaitu ketidakpedulian. Sikap tidak peduli adalah musuh dalam mengasihi. Kita mungkin tidak menyusahkan orang, tetapi banyak kali kita juga tidak mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Kita mungkin tidak membunuh Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi ketika kita cuek dan tidak mau memberi, sama saja kita tidak mengasihi. Ketidakpedulian sekali lagi adalah musuh besar dalam mengasihi. Karena itu jemaat Tuhan, untuk dapat terus bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, ada hal-hal yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Saya mencatat ada 4 hal yang akan kita renungkan malam hari ini. Hal yang pertama adalah yang perlu kita tumbuhkan adalah keyakinan bahwa diri pribadi kita dikasihi oleh miliki. Kalau kita tidak meyakini, tidak merasa bahwa kita dikasihi, maka sulit bagi kita untuk memberi kasih itu.
Kalau kita merasa selalu tidak dikasihi, kita merasa sendiri, kita ada dalam pergumulan dan merasa berjuang sendiri, maka kecenderungan yang muncul dalam diri adalah perasaan mengasihani diri. Kalau kita terus-menerus mengasihani diri, kita sulit untuk melihat orang lain yang pantas untuk dikasihi. Sebab kita akan selalu merasa kurang dan merasa tidak cukup dalam diri kita. Mengapa kita perlu meyakini bahwa Allah mengasihi kita? Karena dalam banyak hal, seringkali keadaan-keadaan hidup membawa kita di tengah situasi tidak ada orang lain yang mengerti. Bahwa saya sedang sendiri, banyak beban, bergumul, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti dan menolong saya. Dalam situasi yang demikian, saudara-saudara, kita perlu meyakini bahwa Allah mengasihi saya. Sehingga saya akan tetap mempunyai kemampuan untuk mengasihi orang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal kedua yang perlu kita tumbuhkan dalam diri adalah kepekaan dan kepedulian dalam hidup bersama dengan orang lain. Karena itu jangan mati rasa, tetapi matikan ego. Karena kalau ego kita bertumbuh subur, kita akan mati rasa untuk bisa berempati, untuk bisa punya simpati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita. Ego hanya akan membawa kita mengutamakan kepentingan diri, melihat orang lain dan tidak mampu untuk berbagi. Sebab harus ada yang selalu dipenuhi dalam diri sendiri. Jangan mati rasa sekali lagi, tapi matikan ego dalam diri kita. Hal ketiga yang perlu kita tumbuhkan adalah ketulusan dan kemurahan hati. Sebab ketulusan dan kemurahan hati menjadi bingkai yang menjaga hati kita. Jemaat Tuhan, hati adalah perbendaharaan hidup. Semua yang keluar dari pikiran, dari ucapan, dari tindakan kita, keluar dari hati. Kalau hati kita kotor, hati kita penuh kemarahan, hati kita penuh kepahitan, kekhawatiran, iri, dengki, tidak ada hal baik yang bisa keluar dari perkataan, pikiran, atau tindakan kita. Karena itu perlu menjaga hati kita dengan ketulusan, perlu menjaga hati kita dengan kemurahan. Hal-hal baik isi di hati kita, isi di perbendaharaan kita, supaya kita mampu membaginya dengan orang lain. Itu tanda bahwa kita mengasihi. Hal keempat, saudara-saudara, hal keempat yang perlu kita tumbuhkan dalam diri adalah kesetiaan untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Kesetiaan untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah bagi kita, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Maka orang atau keadaan sesulit apapun, jangan izinkan semua itu membawa kita, mendorong kita keluar dari kasih Tuhan. Ingat selalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan yang jahat, ketika kita melakukan dosa, kita keluar dari kasih Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila keadaan-keadaan hidup sedang sulit, maka kita perlu untuk menunjukkan kasih Tuhan. Sebab bahkan dalam keadaan tersulit di hidup kita, Allah tetap mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Hari-hari ini begitu berat bagi kita, sebab kita masih ada dalam situasi pandemi karena COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul karena terinfeksi. Ada banyak keluarga yang bergumul, tapi juga ada saudara-saudara kita yang mengalami dampak ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang menerima pengurangan gaji, ada yang usaha-usahanya macet, dan begitu banyak kesulitan. Di tengah situasi yang sulit ini, firman Tuhan mengajak kita semua, sahabat-sahabat Kristus, mari menjadi sahabat bagi semua orang. Bahwa kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjadi pribadi pembawa kasih di tengah kesulitan, di tengah situasi yang kita alami. Sebab di tengah situasi sulit ini, kasih kita diuji. Masihkah murni, masihkah tulus, masihkah sungguh-sungguh kasih kita pada Tuhan dan kasih kita pada sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Orang yang sungguh-sungguh menjadi alat pembawa kasih, selalu dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika kita tersakiti, kita dihina, kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup, percayalah pembelaan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan sahabatnya sendirian dalam perjuangan hidup.
Sekali lagi, jadilah pribadi yang membawa kasih, sebab kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.